Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombor. Pemirsa, penyelenggaraan pemilu dan Pilpres 2024 sejatinya akan digelar beberapa bulan lagi dan tepatnya pada tanggal 16 Februari 2024, Indonesia akan merayakan pesta demokrasi akbar tersebut. Tentunya hal ini akan menarik perhatian masyarakat luas tidak hanya di Indonesia, namun bahkan di dunia internasional. Mengingat pesta demokrasi kali ini tidak hanya sebatas berbicara tentang calon pemimpin bangsa, namun juga diyakini pemilu kali ini akan menjadi pemantik maupun perangsang lahirnya pertumbuhan ekonomi yang signifikan baik di nasional hingga ke daerah-daerahnya. Lantas seperti apakah pandangan dan juga pendapat dari ekonom Sumatera Utara terkait apa-apa saja upaya dari pemerintah terkait jelang pemilu 2024 ini? Apakah kita sudah membaik perekonomiannya atau menuju baik jelang pemilu 2024? Tentunya pembahasannya ini kurang lebih 1 jam kehadirannya ke hadapan Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan tentunya hari ini bersama rekan cantik saya yang sangat cantik hari ini ada Nur Hasana. Ya, benar sekali. Tentunya pemirsa, di sini kita akan membahas lebih detail seputar tema yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu stabilitas ekonomi jelang pemilu. Dan tentunya kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang tak lain dan tak bukan ya, yang sudah tak asing lagi mukanya yang selalu kita undar di Markombor ya. Karena bukan orang asing pastinya ya. Iya. Masih WNI ya Bang ya. Iya, masih WNI. Yaitu langsung saja ya Abang Gunawan Benjamin, yaitu selaku pengamat ekonomi ya. Luar biasa sekali. Gimana kabar hari ini Bang? Alhamdulillah baik ya. Baik ya Bang. Sesuai dengan ekonomi kita Bang? Apakah makin baik juga? Ya mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan aja sesuai dengan ekonomi kita nanti harinya. Baik, Nur Hasana kabarnya baik hari ini ya? Alhamdulillah semakin baik karena tentunya Markombor hadir dan dipartnerkan kembali dengan Bang Azril ya. Baik, terima kasih Nur Hasana. Dan untuk itu pemirsa kami undang Anda untuk hadir di telepon interaktif kami di 0811 6100 386 dengan tema menarik kami sekali lagi yakni stabilitas ekonomi jelang pemilu 2024. Benar sekali ya Nur Hasana? Dan sebelum kita membahas tema kita lebih dalam nih Bang Apa Azril, saja itu? Iya, kita kayaknya melihat dulu bagaimana perspektif selaku pengamat ekonomi melihat perekonomian Indonesia, lebih tepatnya terkhusus di Sumatera Utara pada saat ini menjelang pemilu ya. Apakah yang seperti Bang Azril katakan kita sudah membaik Atau menuju? Ya, gitu. Tanda kutipnya itu ya Bang Azril ya. Silakan boleh diberi pencerahan kepada kami nih Bang Gunawan. Iya, jadi kalau dibilang membaik sebenarnya ekonomi kita itu justru di tahun 2023 ini itu melambat dibandingkan dengan kinerjanya di tahun lalu. Kalau melihat dari situ sih memang kita agak sedikit dikecewakan ya dengan kinerja ekonomi yang belakangan ini tuh tertekan yang diakibatkan oleh kondisi ekonomi global di mana kita tahu bahwasanya perang di Rusia Ukraina sempat mendorong kenaikan harga biji-bijian, terus yang sampai kita dampaknya yang terasa sampai hari ini itu harga pupuk masih mahal, terus biaya input produksi atau agro inputnya itu juga masih tinggi. Nah ini yang mengakibatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Utara itu menjadi terhambat dan cukup signifikan hambatannya yang diakibatkan oleh sentimen atau faktor-faktor tersebut. Nah, begitu kita masuk tahun 2023, harapan itu pulih sebenarnya. Harapan itu kita melihat bahwasanya di 2023 di awal tahun itu kita melihat bahwasanya ini ada harapan untuk pemulihan, tetapi ternyata tidak. Bank Sentral Amerika Serikat itu menaikkan bunga acuannya dari mulai Maret tahun 2022 sampai hari ini masih berlangsung. Masih berlangsung. Jadi memang dengan kenaikan bunga acuan tersebut, maka ekonomi global itu mengalami tekanan. Di Indonesia kita merasakan sendiri. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan, mata uang rupiah melemah hari ini. Kemarin di angka 14 ribuan, sekarang di angka mendekati 16 ribu rupiah per US dollar. Ekspor melambat, kan begitu ya, ekspor terus melambat. Gejala-gejala perlambatan dan kenaikan harga pangan itu sudah terjadi di menjelang kuartal keempat tahun 2022 kemarin. Jadi memang situasinya ini nggak begitu bagus ya sebenarnya. Tetapi kita ternyata diuntungkan. Kenapa? Musim pemilu justru terjadi tahun 2023-2024 atau mungkin nanti puncaknya tahun 2024, tapi kampanye sudah dilakukan pada hari ini. Karena tahunnya 2023 ini tahun-tahun politik. Ya, benar, ya benar. Nah, jadi gini nih, kita nggak bisa menyepelekan kalau seandainya ada calon legislatif ini berkunjung ke masyarakat, terus ya kan, terus dia memberikan wejangan, terus dia mengumpulkan masyarakat.
pada saat dia mengumpulkan masyarakat, dia membeli sejumlah alat Produk, peraga, ya kan ya. Terus dia juga memenuhi kebutuhan konsumsi konstituennya. Nggak sedikit juga yang berbagi-bagi uang atau mungkin berbagi-bagi yang lain gitu kan ya. Aliran uang dari calon legislatif ke masyarakat itu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara di tahun 2023 ini dan nantinya sampai di tahun 2024 hingga pemilu ini selesai. Kan begitu. Kalau yang dari hasil observasi yang kita lakukan di sejumlah pelaku usaha, itu banyak loh pelaku usaha akomodasi makanan dan minuman, percetakan, penjualan pakaian, itu mereka menyatakan bahwasanya omset mereka selama periode kampanye hingga pemilu itu usai, itu rata-rata naik sekitar 10 hingga 20%. Jadi ini signifikan sebenarnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kan gitu. Nah, bagi masyarakat, ini memang momen di mana pemerintah di waktu yang berbarengan, di saat calon legislatif, calon eksekutif menggelontorkan banyak pengeluaran untuk menarik ya, memikat ya suara calon simpatisannya itu ya, simpatisannya itu untuk ditarik supaya mereka untuk memilih calonnya itu tadi, itu berbarengan dengan itu pemerintah juga menggelontorkan bantuan sosial. Kalau kita lihat salah satu diantaranya bantuan seperti apa nih? Nah, salah satu yang akan datang itu adalah bantuan uang Rp200.000 untuk keluarga miskin akibat El Nino. Terus ada bantuan sosial dalam bentuk beras 10 kilo per masing keluarga. Ada juga bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat ya. Nah, ini sebenarnya dalam konteks kalau seandainya pemilu atau kampanye tidak terjadi tahun 2023, maka yang kemungkinan akan paling tekor menghadapi kondisi ekonomi seperti ini adalah APBN. APBN, APBD itu akan tekor menghadapi situasi seperti ini. Nah, pemerintah udah menangkap bahwasanya ada pelemahan daya beli, ada kenaikan harga pangan seperti harga beras sebelumnya yang tak terkendali dan trennya belum berhenti untuk naik sampai hari ini. Gitu kan, walaupun kenaikannya belakangan hanya naik 50, 25 atau Rp100 per kilogram, tapi di beberapa wilayah di Sumatera Utara itu masih mengalami kenaikan, walaupun di Kota Medan ini relatif terhenti. Nah, dari sini kita bisa melihat, pemerintah melihat bahwasanya ada kondisi ekonomi yang tidak biasa, yang sudah mengindikasikan adanya perlambatan atau kondisi gejala-gejala krisis ekonomi atau resesi yang sudah terjadi di negara lainnya. Nah, ini diantisipasi dengan bansos. Kalau seandainya pemerintah tidak berbarengan jadwal pemberian bansosnya dengan jadwal kampanye, ini saya yakin kita akan kedodoran dalam menghadapi situasi seperti yang sekarang ini. Nah, sekarang ada belanja dari partai, ada belanja dari calon legislatif, yang tentunya ini akan mendorong belanja masing-masing masyarakat. Rp50.000 yang diterima oleh para konstituen yang hadir ya pada saat mereka memaparkan visi dan misi, itu kan kadang-kadang kan dibawain. Ya, yang saya tahu nih, yang saya pengamatan saya langsung gitu kan, yang mereka dikasih uang sangon, uang saku gitu kan, terus dikasih lagi bahan cenderamata, dikasih lagi bantuan bahan pangan. Sekilas itu kecil gitu kan ya. Tapi kalau dijumlahkan berapa orang yang makanya dikasih? Itu kan. Nah, makanya kalau dijumlahkan berapa orang? Oke lah. Dalam satu desa yang pernah saya pantau selama masa kampanye sudah ada 2 kali kampanye calon legislatif. 2 calon di satu desa sudah datang ini. Satu calonnya menghabiskan sekitar, kalau menurut hitungan saya itu sekitar 20 hingga 30 juta rupiah untuk belanja semuanya ya. Satu desa ya? Iya, satu desa. Satu Okay. desa gitu. Mungkin desa ini kan ada 12 dusun, mungkin nggak banyak sebanyak itu juga sih, nggak sampai mengcover itu semua, hanya beberapa dusun saja gitu ya. Mewakili ya. Ya mewakili, benar. Nah, dari situ aja kita bisa menghitung, dalam kurun waktu 2 bulan saja sudah ada gelontoran uang sekitar lebih kurang 50 juta yang diterima per sekitar katakanlah 300 kepala keluarga di situ. Itu kalau berputar gitu kan, ini kan bisa mendorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumut khususnya ya. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya. Nah, dari sini sudah kelihatan. Sayangnya kalau kita melihat kinerja ekspornya mengalami perlambatan, impornya turun gitu kan yang belakangan ini. Nah, pemerintah sayangnya lagi-lagi pertumbuhan ekonomi didorong dari sisi konsumsinya. Iya, setuju. Nah, itu dia. Nah, konsumsi ini memang kontribusinya lebih dari 50%. Nah, jadi pemerintah ini caranya mendorong pertumbuhan ekonominya dengan cara-cara yang instan dulu nih. Dalam konteks kacamata pembangunan ekonomi, ini memang sebenarnya tidak disarankan kalau seandainya konsumsi yang didorong. Tetapi dalam konteks di mana pertumbuhan ekonomi global mengalami tekanan, resesi ada di depan mata ancamannya, terus kita berhadapan dengan kenaikan harga pangan,
mau tidak mau daya beli ini yang didorong untuk dibelanjakan sehingga perputaran roda ekonomi itu bisa bergerak lebih cepat di situ. Nah, kalau seandainya nanti ini bisa dilakukan secara kontinu terus-menerus, 2023 mungkin pertumbuhan ekonomi semut akan berakhir di kisaran angka 4,8 hingga 5,1%. Ini sangat bagus, sangat baik sekali. Dibandingkan kalau seandainya kita bicara nasional, semut akan tidak jauh berbeda dengan realisasi angka nasional. Baik, apakah target itu bisa tercapai? Ini 2023 kan hanya 2 bulan lagi ya. Kita dapat lihat ini hanya 2 bulan lagi. Apakah ini menurut Bang Gunawan sendiri ini bisa tercapai ya targetnya? Jadi sejauh ini saya yakin bisa, karena memang ada kombinasi kebijakan-kebijakan, bauran kebijakan antara pemerintah dengan pelaku usaha, dengan calon legislatif maupun calon eksekutif yang sama-sama membelanjakan uang, yang sama-sama menggelontorkan uang, sehingga nanti di tahun 2023 akhir ini itu nanti pertumbuhan ekonomi bisa di kisaran angka 4,8 hingga 5,1. Sebenarnya signifikan, iya. Kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional atau mungkin rata-rata pertumbuhan ekonomi global atau mungkin kawasan Asia yang cuma di kisaran angka 2,7 hingga 3% di tahun 2023. Baik, Bang Bagus Benjamin. sih sebenarnya. Baik, Bang Benjamin. Tadi ungkapan Anda mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumut ini dikatakan bisa signifikan karena di angka 5 komaan ya, Bang. Tapi mengingat di September kita tercatat inflasi kita 0,37, Bang. Apakah bisa menyimbangkan? Sesaat lagi nih Nur Hasana dan Bang Benjamin. Kita tahan dulu, Bang, biar pemirsa semakin kembali penasaran apakah ini bisa tercapai juga ya, karena ada inflasi ya. Pasti, 0,37% tercatat inflasi Sumatera Utara. Kita akan hadirkan diskusi ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Markombor. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program tentunya dengan membawa tema menariknya yakni stabilitas ekonomi jelang pemilu. Tadi kita di segmen 1 sudah banyak berdiskusi, saya Nur Hasana dengan narasumber kami seorang pengamat ekonomi terkait pertumbuhan ekonomi Sumut ini bisa dikatakan signifikan karena mencapai di angka 5,8-an. Namun pada September kita tercatat inflasi 0,37%. Apa korelasinya dan mengapa hal ini terjadi? Langsung kita tanyakan kepada seorang pengamat ekonomi ini bagaimana perspektifnya terhadap inflasi 0,37%, tapi dikatakan pertumbuhan naik. Besar juga ya. Iya, sangat besar sih memang. Sangat besar, karena kita tertinggi di nasional. Benar. Seperti apa itu perspektifnya, Pak? Jadi gini ya, memang kalau masyarakat cara ngebacanya tuh gini. Misalkan pertumbuhan ekonomi tadi kita perkirakan bisa mencapai 4,8 hingga 5,1% perkiraan di tahun 2023. Tetapi yang Bang Aziz sampaikan ini kan realisasi inflasi tahun bulan kemarin 0,37 tinggi sekali gitu kan ya. Jadi gini nih, kita tuh menganalogikannya begini, kalau seandainya dalam 1 tahun, ya kan ya, gaji saya naik katakan setahun itu 8%, ya itulah yang bisa kita asumsikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Karena ada kita kenaikan pendapatan di situ. Tetapi di sisi lain harga barang naik ini, sama aja, ya kan? Kalau seandainya naiknya sampai di angka 8%, ya sama aja. Ya kan? Jadi sebenarnya kita tuh tumbuh 5%, tumbuh 4,8%, kalau inflasinya juga sama, buat apa? Gaji naik kalau semuanya mahal, ya apa yang kita terima? Kan gitu kan. Gak ada bisa yang ditabung gitu. Iya, gak ada yang bisa ditabung, gak ada yang bisa disimpan, gak ada yang bisa digunakan untuk kebutuhan lainnya. Kan gitu. Yang jadi titik krusial kenapa kemarin itu sempat inflasi 0,37 itu kan harga beras naik Bang Azril. Dan ini yang salah satu faktor ya. Ini adalah beras itu adalah pengeluaran terbesar masyarakat. Sayangnya nomor 2-nya ada tembakau, rokok ya. Nah ini dia. Tidak bisa ya Bang. Gitu ini yang sebenarnya kurang bisa diterima sih yang kedua. Yang ketiga masuk ke telur ayam atau daging ayam. Oke. Nah, di saat harga beras mengalami kenaikan, ini tekan daya belinya luar biasa Bang Azril. Setuju. Ya Mbak ya. Jadi kita tuh nggak bisa berpikir bahwasanya kalau beras naik ya udahlah kita mikir nggak substitusi yang lain, nggak ada. Beras ya beras gitu loh. Kalau seandainya kita berharap dari beras ganti ubi, nggak segampang itu beradaptasi, nggak semudah itu gerakan itu bisa direalisasikan, kan gitu kan. Nggak mungkin masyarakat tuh bisa langsung merubahnya dalam waktu sekejap mata gitu kan ya. Beras ya beras, begitu harganya naik, mau nggak mau saya akan beli. Tapi begitu dia naik, bisa jadi saya mengurangin belanja yang lainnya. Harapan saya sih rokoknya yang dikurangin. Ya kayaknya bukan di telur ayam, daging ayam, minyak goreng, atau mungkin bahan-bahan pangan lainnya. Yang saya harap itu begitu. Primer needs-nya dulu Iya, ya Bang? primer needs-nya dulu yang kita ke skala prioritasnya itu, di situ dia tempatnya. Nah, jadi memang kalau seandainya kita pada saat ini memperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,8 hingga 5,1,
seharusnya ya pemerintah nggak senang dulu dengan kabar itu. Dengan belanja selama pemilu, akibat belanja pemilu, banyak caleg yang mengeluarkan uang, banyak partai politik yang menghabiskan uang untuk beli alat peraga, penjualan kaos segala macam, banner mengalami peningkatan. Gitu Advertisement kan, ya. Juga di mana-mana. Benar, begitu kan ya. Belanja bahan pokok juga naik, gitu kan ya. Ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau seandainya kita nggak bisa meredam nih kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok, ini kan bisa bahaya. Pemerintah harus tahu nih, pada hari ini saat sekarang kita duduk, sekitar 3 atau 2 minggu sebelumnya, harga beras sempat turun. Setuju. Belakangan naik lagi. Naik lagi ya. Nah, jangan salah. Itu kenapa itu, Bang? Dari hasil pemantauan kita di lapangan, itu harga gabah masih tinggi. Harga gabah terakhir yang pada saat hari Sabtu kemarin saya survei ke petani, itu masih di angka 6.000 dari yang dulu 4.800. Naiknya masih signifikan. Ditambah lagi kalau kita lihat Sumatera Utara oke lah ya, masih ada hujan. Iya. Tapi di wilayah Jawa ini kering. Iya, Kering. Nah, ini kering sekali. Jadi memang kita tidak bisa mengatakan bahwasanya sumut itu ya sumut. Iya. Produksinya selama sumut masih ada ya harga beras nggak harus naik dong. Tapi pada saat dia nanti beras ini mengalir ke wilayah yang lainnya, defisit juga di sini kan. Setuju. Nah, jadi kondisi ini jangan dijadikan sebagai alasan bahwasanya inilah yang tidak kita harapkan ini akan terjadi, sehingga kita beralasan bahwasanya ada di luar hal di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Ya. Jangan seperti itu. Tetapi memang inflasi ini masih kecenderungannya ke atas. Inflasi ini cenderungannya masih naik. Yang dikatakan Bang Azil 0,37, mungkin di bulan Oktober ini akan Bisa turun. meningkat? Oh, Ya, turun kembali. 0, kalau prediksi saya di kisaran 0,14% deflasi. Deflasi, Tetapi jangan alhamdulillah. salah. Ini Oktober, November, Desember menjelang Nataru, menjelang kampanye yang lebih geliat lagi, permintaan bisa tinggi. Kalau stoknya nggak mumpuni bisa naik lagi. Jangan sampai nanti inflasinya 4,8, 5,1, nanti realisasinya di angka 3. Jadi kita cuma dapat net realnya di angka 1-2% aja. Ini kan nggak, seperti itu ya? ya sebenarnya sih nggak berasa ya. Nggak berasa ya. Kita bilang nggak berasa gitu loh. Ini nggak berasa ini. Nah, itu yang perlu dicamkan pemerintah baik-baik gitu ya. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Pertama, kalau memang pemilu ini nantinya akan menggerakkan ekonomi dari sisi konsumsinya, Itu sudah pasti ya, Bang, sudah karena pasti, banyak nanti ya. aktivitas pergerakan ya. Tetapi kita perlu mendorong juga nih agar caleg atau mungkin calon eksekutif ini memahami kalau seandainya belanja untuk kebutuhan kampanye, ada baiknya kurangilah belanja untuk kebutuhan kampanye lewat media sosial. Setuju. Artinya berkampanye lewat medsos kan bisa Iya. tuh, atau mungkin lewat media-media yang lainnya, media-media elektronik lainnya gitu kan ya. Digital platform ya, Bang, Digital pastinya. platformnya maksudnya. Nah, kalau seandainya itu dilakukan oleh para caleg kita ya, dorongan untuk pertumbuhan ekonomi kecil. Iya. Nah, sektor telekomunikasi akan naik, tapi akomodasi makanan minuman, terus PHRI-nya, hotelnya juga berkurang, penjualan retail juga turun. Nah, ini yang perlu diwaspadain gitu. Jadi, kalau seandainya caleg punya anggaran untuk mempromosikan dirinya, berkeliling-keliling kampung, kota gitu kan ya, ada banyak yang berbelanja juga digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya konsumtif bagi masyarakat. Ya. Itu yang paling penting. Sehingga nanti dorongan multiplier efeknya untuk pertumbuhan ekonomi itu besar. Dampaknya sangat Iya, besar ya? iya. Saya berharap justru kalau misalkan 4,8, 5,1 itu kan dengan asumsi bahwasanya si caleg ini mengalokasikan sekitar 80% pengeluarannya untuk kebutuhan pangan. Baik. Untuk kebutuhan bantuan secara tunai gitu ya ke masyarakat. Tetapi kalau misalkan nanti ternyata di lapangan ada caleg yang justru menghabiskan 50-50 aja, 50 untuk digital platform, 50 baru untuk bank pangan. Aduh, mungkin kita tidak akan mendapatkan manfaat pertumbuhan ekonomi di atas 4,8 mungkin agak sulit Jadi gitu intinya loh. harus lebih besar ke yang pangan tadi ya? Benar. Kenapa? Itu lebih dibutuhkan juga kok sama masyarakat. Benar. Iya kan ya? Dengan situasi harga beras mahal. Lebih realistis juga. Ya, artinya masyarakat juga akan mendapatkan manfaat secara Iya, langsung kan benar, dengan apa yang diberikan gitu kan ya. Baik. Ya kan ya. Ya, ini di luar konteks bahwasanya itu bentuk kampanye yang gimana gitu kan. Tapi pada dasarnya sih semua perilaku yang dipertontonkan oleh calon legislatif dan eksekutif kita tuh seperti itu. Walaupun demikian saya berharap masyarakat tetap bisa memilih calon legislatifnya atau mungkin calon eksekutifnya berdasarkan program kerja yang dia paparkan. Ya, Visi misi yang visi misinya terukur yang pastinya disampaikan daripada hanya mengandalkan apa yang dia terima dari dalam bentuk bantuan apa yang dia terima dari si calonnya itu tadi. Itu yang
paling penting sih dong saya yang sampaikan sih. Baik, ini menarik sekali ya. Menarik sekali, tapi kita masih berbincang kepada Bang Gunawan ini. Tadi sudah dikatakan bahwa kalau banyaknya sekali nanti aktivitas politik ataupun pemilu ini menggunakan media sosial, tentunya akan berdampak pada pelaku UMKM. Hingga bagaimana bentuk kontribusi jelang pemilu dan bahkan nanti setelah pemilu ini untuk membentuk stabilitas ekonomi para pedagang UMKM, Bang. Agak sulit sebenarnya kalau seandainya kita bicara setelah pemilu nanti UMKM-nya gimana. Iya. Nah, kan apakah gitu kan. terlantar, apakah tidak Benar. ikut Seperti sertakan apa? lagi gitu ya? Nah, ini yang saya dapat nih dari beberapa pelaku UMKM pada hari ini, mereka menyatakan bahwasanya iya geliat pemilu memang mendorong belanja. Mendorong pasti. Tapi Bang, sayangnya Bang, ada beberapa komponen-komponen bahan kebutuhan yang dibeli oleh caleg ini justru didatangkan dengan cara diimpor. Iya. Nah, itu juga disayangkan sebenarnya. Selanjutnya begini nih. Memang muncul pertanyaan dalam benak kita juga memperkirakan di tahun 2024 nanti ini akan seperti apa. Oke, kuartal pertama masih ada Pilpres. Ya. Oke ya. Di semester 1 ini masih ada Pilpres nih tahun 2024. Pilpres ini akan mendorong belanja pemilu. Oke, gitu kan ya. Tetapi setelah ini usai nanti gimana nih? Nah, satu hal yang paling diharapkan, yang paling bisa didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita tuh adalah kenaikan gaji ASN 8% sampai 12% untuk yang pensiunan ya. Ya, setahunan. Berarti ya abangnya mungkin naik. Amin. Mudah-mudahan terdengar ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya. Oke. Nah, jadi begini nih. Sejauh ini, lagi-lagi seperti yang saya utarakan di awal, pemerintah itu lebih mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsinya. Ya. Pemerintah memahami benar bahwasanya sektor produktif itu tidak bisa diandalkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dorongan konsumsi seperti belanja yang dinaikkan oleh masyarakat seiring dengan kenaikan gaji ASN, ini akan menjadi trigger pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Walau demikian kalau seandainya saya lihat dengan gaji kenaikan sebesar 8% itu mungkin ya kalau seandainya nanti pemerintah dalam tanda kutip masih menggelontorkan bansos dengan skema yang sama seperti tahun 2020, seperti tahun ini dan 2023. Ini berarti pertumbuhan ekonomi mungkin masih bisa didorong di kisaran angka 3,9 hingga 4,5%. Nah, di situ dia. Tetapi kalau misalkan nih tiba-tiba pemerintah mengurangin gitu kan ya, mengurangin belanjanya, mengurangin alokasi anggaran untuk bantuan sosial, nah ini bisa berdampak ke masalah yang lainnya. Tetapi memang Pak Presiden belakangan ya, sekitar di pekan kemarin, menjelang akhir pekan kemarin, beliau menyatakan untuk beli rumah di bawah 2 miliar bebas pajak. DP 0%. Ini bagus. Kenapa? Karena karena pembelian rumah yang bebas pajak, bebas DP ini kita harapkan akan men-trigger kenaikan konsumsi masyarakat untuk memiliki rumah itu tadi. Nah, berarti kan yang paling diuntungkan dengan kebijakan tersebut adalah program kebijakan perumahan subsidi atau KPR subsidi untuk masyarakat. Nah, itu di LPP dia istilahnya. Nah, kalau seandainya ini bisa didorong, ya ini bisa akan menjadi trigger atau pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun yang akan datang, di tahun 2024 setelah pemilu. Berarti ada dua nih yang bisa diharapkan dalam jangka panjang. Pertama, kenaikan gaji ASN. Kedua, kebijakan pemerintah terkait dengan keringanan dalam memiliki rumah itu tadi. Nah, tetapi jangan salah. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah pelemahan mata uang rupiah. Rupiah sekarang udah deket 16.000. Kalau ini berlanjut terus, harga pangan bisa naik. Setuju. Harga pangan bisa naik, potensi terjadinya gangguan pada sektor pada sisi moneter itu bakal terjadi. Nah, APBN kita ini akan terkuras dengan rencana-rencana subsidi yang lebih besar untuk Pertalite atau mungkin biosolar. Ini Kalau kembali ke ini ya. Ya, jadi kalau seandainya nanti harga minyak mentah dia mencapai 100 hingga 120 US dollar per barel dan hari ini sudah mendekati 90 dari yang sebelumnya 60-an. Nah, ini berarti ini berarti di tahun depan siapapun presidennya yang terpilih ada kemungkinan paling kebijakan pertama yang akan dilakukan adalah menaikkan harga BBM. Dengan catatan harga minyak di atas 100 dolar per barel. Lantas bagaimana masyarakat khususnya saya dan Nur Hasani dealing with or not dealing with, Bang? Seperti apa itu, Bang? Kita setuju atau tidak untuk hal ini? Kita perlu kemana sebenarnya? Kita di tengah-tengah Janet. Tapi sesaat lagi, sesaat lagi karena tentunya pemirsa juga penasaran ya. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tentunya kami akan kembali setelah lagu berikut ini.
Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Markombor dengan tema menariknya yakni stabilitas ekonomi jelang pemilu. Tentunya masih bersama saya Muhammad Nasution dan rekan cantik saya ada Nur Hasana yang masih punya tadi pertanyaan yang tanggung ya. Kita tanyakan pada pengamat ekonomi kita. Oke, langsung saja boleh dijawab nih Bang. Ya terkait tentang kita setuju tidak Bang dealing with or not dealing with kita ini. Nggak ada pilihan sebenarnya sih ya kalau gitu ya. Oke, Bang Gunawan sudah membilangkan tidak ada pilihan. Oke. Pada dasarnya kalau kita sebagai masyarakat itu tentunya akan merasa ya dibebani, dirugikan dengan kenaikan harga BBM gitu ya. Jadi gini nih, kalau saya sih melihat dalam kacamata saya itu ke depan itu kebijakan pemerintah akan membatasi sejumlah kebutuhan untuk BBM bersubsidi. Seperti Pertalite kalau beliau disularkan sudah dilakukan. Terus tentu lagi nanti kita bicara mengenai LPG. Jadi kalau seandainya dibatasin ini dalam konteks untuk menjaga agar BBM tidak jebol, agar mata uang rupiah tidak mengalami penurunan yang lebih dalam lagi, dalam konteks seperti itu jika tidak berhasil, ternyata tidak berhasil ini. Atau justru yang terjadi adalah harga minyak dunia dan harga gas itu mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi. Di luar dari dugaan kita semua. Luar dari ekspektasi dugaan kita semua ini. Nah, apa yang akan terjadi? Mau nggak mau pasti pemerintah akan menaikkan harga BBM atau menaikkan harga LPG-nya. Itu adalah jalan pintas ya Bang. Jalan ninja sebenarnya yang nggak kita harapkan begitu kan ya, yang kita harapkan. Jadi gini deh, mungkin semua orang akan kecewa ya kalau seandainya nanti setelah pemilu ini berjalan, setelah pilpres berjalan di tahun 2024, begitu nanti presiden terpilihnya sudah ditentukan gitu kan ya, pilihan rakyat sudah menentukan ke salah satu calonnya gitu kan ya. Maka yang perlu kita fokuskan pada saat itu adalah berapa sih harga minyak mentah dunia di pasar internasional. Itu yang perlu difokuskan. Jadi jangan salahin presidennya juga nanti begitu udah kepilih, wah ini bapak ini katanya mensejarah ke masyarakat begitu kepilih naikin harga BBM gitu kan ya. Jadi kita ke situ ya. Iya, jadi kan pikirnya kan ke situ kan ya. Kenapa? Karena pada saat hari ini pun kita duduk di sini kita udah gelisah ini loh. Sebenarnya ini harga BBM mau kemana nanti larinya kan gitu kan ya. Sejauh ini Menteri Keuangan menyatakan bahwasanya subsidi masih aman. Oke, subsidi masih aman, tetapi Pertamina terus bergerak loh. Dia rencananya akan mendistribusikan LPG agar lebih tepat sasaran dengan secara digitalisasi. Oke, Pertalite juga rencananya isunya akan digiring penyalurannya seperti model skema yang diberikan kepada biosolar, ya kan ya. Jadi ini udah jelas. Kerangka kebijakan yang akan diambil pemerintah adalah bagaimana mengurangi ketergantungan subsidi dalam APBN sehingga kita bisa lebih survive berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak menentu. Harga minyak dunia itu bukan dikarenakan oleh permintaan yang tinggi belakangan ini, bukan karena dorongan ekonomi yang tinggi, permintaan yang tinggi sehingga harga minyak itu naik, tapi karena dipicu oleh kondisi konflik antara Hamas dengan Israel. Nah, ini kan lagi memuncak-muncaknya. Nah, belakangan ini Iran menyatakan kalau seandainya nih Israel melakukan invasi darat ke Hamas, ke jalur Gaza, ke jalur Gaza, ini akan memicu perang langsung antara Iran dengan Israel. Nah, ini kita udah melihat wacana itu di depan mata gitu loh. Dan kita udah melihat persiapan-persiapan yang sudah mereka lakukan. Dari situ aja harga minyak susah turun loh. Kemarin sempat 90 turun ke 85 pada saat Venezuela sudah diizinkan untuk tidak lagi diembargo biar supaya minyaknya bisa mengalir ke pasar global. Tapi ternyata nggak turun juga harganya. Balik lagi. Sampai detik ini 85, 90, 90. Kalau seandainya ini berlanjut terus tanpa terkendali atau mungkin perang di luar ekspektasi kita meluas ke negara Timur Tengah yang lainnya, maka negara ini kan pengekspor minyak, penghasil minyak terbesar. Kalau ini kacau, harga minyak bisa ke 120. September 2022 di saat harga minyak dunia di angka 100 hingga 120 US dollar per barel, itu kita mengalami kenaikan harga BBM berapa ya? Sekitar 30% seingat kita itu. Bayangin itu. Itu berdampak negatif pastinya. Pasti, inflasi kita tuh sempat di angka 6% itu, mendekati 6%, 6,1 seingat saya tuh, di tahun 2022. Mau gimana lagi kalau seandainya tahun 2024? Ya? Aduh. 2023 mungkin enggak ya, mungkin enggak, karena saya yakin yang namanya tahun-tahun politik seperti ini, ya masih incumbent akan ya, mengatur biar supaya harga tidak naik. Tetapi setelah ini dia akan ngelepas nih ke presiden selanjutnya, ke generasi selanjutnya. Ini ada masalah nih, ada warisan masalah yang dari masalah ini muncul dari global, yang kamu harus berhadapan dengan itu. Nah, kalau seandainya konflik ini meluas, jangan-jangan nanti 2023 pun kita akan sudah melihat harga minyak dunia naik ke 100 hingga 120 dolar per barel. Sementara pemilu
atau pilpres itu kan baru terjadi 3 atau 4 bulan yang akan datang. Nah kalau itu yang terjadi maka ada kemungkinan APBN akan jebol. Nah APBN akan jebol. Kemana lagi nih arah pembangunan kita? Gimana lagi kita mendorong pertumbuhan ekonomi kita? Gimana lagi kita menyelamatkan UMKM kita? Gitu kan ya. Jadi memang ancamannya besar. Saya berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat ini punya mitigasi terhadap resiko-resiko tersebut. Pemetaannya seperti aja. apa, Bang? Kalau bisa dikatakan kebijakannya ini dari nasional, provinsi hingga ke daerah ini kan saling sinkronisasi antara satu dengan lainnya. Kalau menurut Abang, kerangka berpikir yang efektif untuk menunjang terjadinya stabilitas ekonomi kita seperti apa? Oke, memang yang perlu dilakukan untuk mengatasi itu semua adalah mendorong Pertamina, membantu Pertamina untuk menciptakan agar supaya distribusi BBM ini lebih tepat sasaran. Itu dia. Itu dulu yang perlu dilakukan. Jadi apa? Jadi pada saat kita berhadapan dengan kenaikan harga minyak, seenggaknya kita bisa berhemat dulu nih. Dan memang subsidi energi yang kita berikan kepada masyarakat ini memang benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Itu dulu. Kalau seandainya masyarakat yang menengah ke bawah nih yang bisa kita selamatkan, itu kecenderungan krisis ekonomi yang mungkin terjadi tahun 2024 itu tidak akan merembet ke masalah sosial. Kalau sudah merembet ke masalah sosial ini akan mempercepat kondisi krisis ekonomi yang lebih luas lagi. Ini sangat berbahaya gitu loh. Itu dulu. Yang selanjutnya adalah program kebijakan bantuan pangan harus lebih tepat sasaran juga. Tetapi ini sudah dilakukan. Dan ini akan saya sangat melihat, saya sudah melihat bahwasanya kebijakan-kebijakan seperti itu perlu kita apresiasi sampai tahun 2024 bahwasanya pemerintah akan bilang bahwasanya kita akan tetap menggelontorkan bantuan beras. Dan El Nino nih musim kering ini itu diprediksikan baru akan terhenti di awal tahun 2024. Jadi kita punya banyak masalah sebenarnya. Beras kita tuh mau kayak gimana? Jangan kita bergulat sama data bahwasanya sumut, yang kita bicara konteks sumut nih. Sumutnya hari ini suplai beras kata lembaga tertentu, tapi lembaga pemerintahan yang sama menyatakan kita defisit. Tetapi harga di lapangan naik, berarti kan kita lebih pro ke defisitnya kan? Nah ini diantisipasi. Jangan nanti impor lagi gitu loh. Nah ini perlu dipetakan kebijakan-kebijakan apa yang paling penting, tetapi secara keseluruhan kebijakan yang mendasar pada saat kita berhadapan dengan situasi ekonomi yang tidak menentu, kondisi konflik perang yang bisa merambah ke masalah yang lainnya, itu yang perlu diselamatkan adalah masalah pangan dan energi. Dua itu aja. Pangan dan energi. Dua itu aja. Kalau itu udah diselamatkan, sekalipun pertumbuhan ekspornya itu melambat, pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektornya mengalami perlambatan yang cukup serius, tapi mudah-mudahan kita tidak akan terjerumus pada kondisi ekonomi yang memicu terjadinya krisis sosial di masyarakat seperti tahun 97-98. Itu dia. Nah itu dari perspektif bahwa kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Bagaimana nih pendapat Abang tentang kebijakan yang diri sendiri? Karena kan hal kecil berdampak besar intinya ya. Kalau dari manusia seperti kita ini bagaimana yang dapat kita kontribusikan, Bang? Supaya stabilitas ekonomi dapat menjelang pemilu pastinya. Benar. Saya pastikan berhemat tetap penting gitu loh. Bantuan yang diterima selama pilkada, kampanye atau mungkin menjelang pilpres maupun pemilu secara keseluruhan itu bukanlah uang gratisan yang bisa digunakan atau dipoya-poyakan sebegitu aja gitu loh. Tapi coba ditabung gitu ya, dimanfaatkan sebaik mungkin gitu loh. Bantuan beras yang seharusnya ini bisa dialokasikan untuk kebutuhan pangan yang lainnya, jangan sampai lari kebutuhan untuk pulsa, untuk rokok, untuk kosmetik gitu ya. Tapi coba deh, uangnya dialihkan, ditabung untuk kebutuhan yang sifatnya tidak terduga di masa yang akan datang. Ini perlu untuk masyarakat. Kalau saat ini kita sudah melakukan observasi di lapangan bahwasanya konsumsi daging ayam mengalami penurunan, ikan segar mengalami penurunan, beras tetap stabil karena beras bahan-bahan pokok, tapi harganya mahal. Ini mengurangi daya beli masyarakat untuk ke barang-barang yang lainnya. Jadi kalau seandainya masyarakat pingin agar terselamatkan, ada baiknya coba deh untuk melakukan upaya biar supaya melakukan penghematan. Pengeluaran yang tidak perlu, yang memberikan banyak mudarat, apalagi itu lebih baik dikurangin atau bikin dihilangkan. Hedonisasi pastinya dihilangkan sebentar ya, Bang? Alokasikan ke yang lain, lebih urgent sifatnya. Iya, dan tidak menutup kemungkinan nanti gaung untuk diversifikasi pangan gitu kan ya. Selain mengkonsumsi beras, kita diwajibkan untuk mengkonsumsi bahan-bahan pangan lainnya. Ini akan makin menggema nantinya. Dengan situasi seperti yang sekarang. Dan masyarakat juga nggak perlu canggung berhadapan dengan kayak gitu. Kalau seandainya tiba-tiba pemerintah bilang, krisis beras depan mata, harga beras mengalami kenaikan, ekspor beras di negara eksportir ditutup semuanya. Kondisi harga pangan dunia tidak terkendali lagi, perang di mana-mana, harga minyak naik, katakan begitu. Mau tidak mau kita beradaptasi. Dengan begitu kita bisa nih mengkonsumsi bahan pangan selain beras, ada ubi, ada singkong ataupun yang lainnya. Nah, ini kemungkinan ini akan terjadi tahun 2024 jika semua skenario yang kita sebutkan tadi itu terjadi
dan memang benar-benar memburuk di tahun yang akan datang. Baik. Gitu dia. Ini solusinya adalah kemandirian pangan Iya. bagi setiap manusia ya, intinya itu ya. Hemat dan sampingkan hedonis sesuatu itu. Oke, luar biasa sekali. Setuju. Dan pemirsa, tanpa terasa pula sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Markombur edisi Senin 30 Oktober 2023 dengan tema menariknya stabilitas ekonomi jelang pemilu dengan menghadirkan pengamat ekonomi Bang Gunawan Benyamin yang telah memberikan pandangan luas informasi terkait apa-apa saja yang perlu kita ketahui pokok informasi jelang pemilu terhadap stabilitas ekonomi. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nastion. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri, sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben. Ya, sama-sama. Terima kasih Bang. Ya.